Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat malam. Ini adalah malam seri ke-16. Ki ya, Iya. seri ke-16 ya Ki? Betul, Seri Pak. ke-16 live YouTube series inspirasi FTU dari Migran. FTU Migran, sharing is Sharing caring. is caring. Ya. Gimana kabarnya Pak De hari ini, hari Jumat? Hari Jumat ini betul-betul Jumat berkah buat tim relawan dan bantuan kemanusiaan FTUMI. Ya, saya pikir bantuan gelombang pertama sudah dikirim beberapa hari yang lalu, hari ini tidak banyak lagi. Karena banyak orang melakukan pengiriman langsung. Ternyata hari ini luar biasa. Allah menggerakkan orang-orang baik untuk membantu sesama saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di Masamba. Masapa. Sampai mobil bis paling besar yang disumbangkan orang, Katulistiwa Transport itu menyumbangkan mobilnya. Ini mobilnya dari rutenya Makassar Palu, tapi khusus malam ini dia jalankan mobilnya khusus mengantar bantuan tim relawan ke Masamba. Full, nggak muat. Jadi insya Allah sebentar saya yang muat sebagian, pakai 2 mobil. Oke. Semoga lancar perjalanannya Pak De ya. Nanti juga Alhamdulillah, kita insya akan Allah. lihat live-nya dari Masamba. Insya Allah kita akan live di YouTube Kondisi. FTUMI, kondisi terkini, laporan terkini, laporan on the spot. On spot. Kerelawanan FTUMI dari Masamba. Ya, ditunggu Pak De. Oke, malam ini edisi tanggal 17 Juli 2020, saya bersama Pak Sakir Sabara sudah kehadiran salah satu narasumber juga. Beliau juga merupakan Kepala Lab Riset dari FTUMI Makassar ya. Sudah bergabung bersama kita Bapak Insinyur Haji Muhammad Nusran, MM PhD IPM ASEAN Engineering. Assalamualaikum Pak Nusran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Isi? Alhamdulillah. Sedang di mana nih Pak Nusran? Kalau saya sering panggil Cak Nus. Cak Nus ya. Ustadz ya. Supaya beliau selalu merasa muda. Oke. Tapi memang berjiwa muda kalau Pak Nusran ini. Iya. Jenggotnya ada yang semakin putih. Putih. Berubah ya. Ya, jadi Pak Nusran ini malam hari ini kita akan berbicara soal bagaimana mendeteksi ya produk non halal di masa pandemi COVID seperti ini. Ini pastinya banyak sekali yang sebenarnya orang-orang tidak, selain kalau misalnya ada label halalnya, tapi bagaimana kalau produk itu tidak halalnya. Nah, ini yang kemudian kita mau tahu bagaimana cara kita untuk membedakan, oh ini produk halal, ini produk non halal, khususnya di masa pandemi seperti ini. Nah ini yang mungkin kurang lebih 1 jam ke depan, saya bersama Pak Sakir akan bincang-bincang dengan Pak Nusran. Gitu ya. Sebelum gitu, Pak De, ya? kita berlanjut, saya perkenalkan sedikit beliau. Ya. Beliau ini adalah dosen teknik industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Beliau juga sebenarnya kepala kah, ketua kah, koordinator kan tidak jelas juga. Halal Center FTUMI. Jadi sebelum isu soal halal itu menjadi booming di Indonesia, itu di FTI sudah ada dari dulu. Ya gitu Ki. Dan Pak Nusran ya. Promosi FTI. Dan sekedar Ki tahu, saya salah satu auditor tersertifikasi di MUIK soal halal. Oh, auditor halal ya? Oh, jangan salah Iki. Saya kan jadi kurang apa lagi Pak De ya? Iya, saya dari awal bilang saya ini pernah mengurus PSM. Kalau di kampus pengurus segala macam. PSM juga. Silakan Ki. Jadi ini mungkin yang dimaksud Direktur HIPI Indonesia ya Pak Nusran ya. Iya, nanti kita jelaskan semua itu. Ya. Oke. Nah, Pak Nusran, sebenarnya seperti apa sih fokus dari deteksi produk halal ataupun non halal ini? Terus bagaimana sebenarnya hakikat atau prinsipnya? Ya,
Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Secara sederhana sebenarnya produk yang beredar di sekitar kita ini bisa dideteksi dengan mudah dengan adanya label halal, ya. Jadi label yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, iya. Dulu sebelum Undang-Undang 33 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Jadi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, ya. Jadi pertama itu dulu untuk mendeteksi produk ini gimana kita lihat dulu label halalnya ada atau enggak. Tapi kalau tidak ada label halal bukan juga berarti haram, ya. Nah, jadi cuma kita tentu ragu apakah itu halal. Tetapi lebih jauh untuk mendeteksi produk non halal atau produk haram itu, ya harusnya begitu, tentu melalui laboratorium, ya laboratorium. Tapi ada sekarang teknik yang sangat sederhana namanya traceability. Ya, traceability artinya kemampu telusuran. Jadi produk itu ditelusuri dari mana, bahan bakunya apa. Secara sederhana saya bisa sampaikan, ya, ini tentu ditonton oleh banyak orang. Katakanlah kita ambil satu produk, kita dengan Pak D itu kan sering makan digoreng, ya, biasa di makan, ya, atau sanggara, pisang, ya, pisang goreng. Nah, mari kita lihat pisang goreng ini, bagaimana kita mendeteksinya. Pisang goreng terdiri apa saja? Pertama buah pisang, ya kan? Ya. Yang kedua ada tepung terigu. Ya, kemudian dia biasa pakai gula, ya kan? Kemudian digorengnya pakai minyak goreng, minyak kelapa, ya kan? Nah, dari 4 komponen ini, ya, satu yang dipastikan halal, dan ya kan? Buah pisang pasti halal kecuali dicuri, itu lain soal, ya. Jadi buahnya tidak perlu disertifikasi lagi. Mana ada Majelis Ulama mensertifikasi buah pisang? Tidak, ya. Nah, yang di kemampu telusuran, yang dilacak itu istilahnya, ini 3. Misalnya minyak goreng. Itu minyak goreng sama dengan air minum, air mineral. Dia dijernihkan dengan pakai karbon aktif. Ya, dan karbon aktif ini bisa terbuat dari macam-macam, bisa dari tempurung kelapa, bisa dari kayu, ya, bisa dari tulang. Nah, tempurung kelapa dan kayu tentu sudah langka, ya kan? Nah, sekarang banyak digunakan karbon aktif itu untuk menjernihkan air atau minyak itu dari dari tulang, ya. Dan kalau tulang ini kita nggak tahu tulangnya kalau dia sapi disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Nah, kalau tidak berarti tulangnya juga termasuk, tidak boleh. Nah, sekarang banyak justru karbon aktif itu terbuat dari tulang babi. Nah, ini soal, ya. Nah, itu kemantusan satu. Yang kedua gula juga begitu, ya. Ada titik kritisnya. Jadi yang kita telusuri ini adalah titik kritis, ya. Titik kritis di mana? Ya, pernah kita belajar sama-sama Pak Sakir. Ketika auditor halal itu dites begitu, jadi kita ketahui oh ini titik kritis. Jadi cara untuk mendeteksi secara umum adalah dengan kemampu telusuran. Jadi sebenarnya kalau produk-produk UMKM itu tidak perlu masuk ke, nanti kita bicara sebentar bagaimana produk UMKM ini, itu tidak perlu masuk di lab, ya, tentu ditelusuri saja. Kalau dia minyaknya sudah ada label halalnya, oke, checklist. Gulanya sudah ada label halal, checklist. Kemudian apa lagi tadi, tepungnya. Kan tepung kita sini ada tepung terigu kan? Itu sudah ada label halal kalau tepung terigu kita di Makassar ini. Nah, itu sudah oke. Jadi kalau itu sudah oke berarti tinggal disodorkan ke Dewan Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, karena tidak semua orang Majelis Ulama itu yang melihat, itu ada Dewan Fatwanya. Nah, itu memutuskan. Jadi ini kerjasama dua antara ulama dengan saintis. Jadi kita ini saintis, ada ulama, kita menjelaskan bahwa begini prosedurnya. Oh, ulama mengatakan oh cocok, kaidahnya begitu, ya. Maka ini dikasih label halal. Itu prosesnya panjang tentu. Tapi itu kan manual, Ustaz. Iya, betul. Sekarang sudah era digital.
Iya. Ya, Nah, kan pernah itu ada di berbagai media aplikasi pengecekan halal. ya, Iya. Gimana itu? ya. Jadi Apa begini, sudah diakui oleh Majelis Ulama aplikasi itu? jadi begini, kalau pengecekan halal dia kan pakai barcode ya. Ya. Barcode. Iya. Jadi barcode itu sebenarnya hanya untuk mengecek bahwa oh itu ini. Kita dicek barcode-nya dikeluarkan misalnya oleh Jakim, Badan Halal Malaysia misalnya. Terlihat situ kapan dia disertifikasi, kapan masa kadaluarsanya. Itu aja yang tapi untuk proses menuju ke halalnya Pak Zakir itu tidak serta-merta begitu. Ya, jadi jangan salah kaprah. Aplikasi itu hanya untuk mengecek bahwa label halal yang ada di situ, yang ada barcode-nya benar dari instansi yang berhak mengeluarkan atau dari lembaga yang berhak mengeluarkan. Iya, iya. Tetapi kalau kita bicara proses produksi, maka itu tadi yang disampaikan oleh Cak Nus bahwa ada titik kritis yang selalu menjadi titik perhatian. Nah, Ustaz, ini kan sudah hampir Idul Adha nih. Nah, pasti banyak berkurban ini. Banyak juga potong ayam nih. Ya. Nah, memastikan halalnya dari hulu ke hilir gimana, Stas? Apa Itu yang perlu jadi diperhatikan, Stas? betul. Ini namanya supply chain ya, supply chain halal. Jadi rantai pasok dari produk sebentar dulu, yang Stas, sebentar. akan disembelih. Sebentar. Ini Iki ini semakin terkagum-kagum dengan ilmu teknik industri. Dia beberapa malam yang lalu sudah bicara soal rantai pasok. Supply chain management. Sekarang kita bicara halal, ada juga rantai pasok. Bagaimana? Hebatnya ilmu Iki. Silakan. Sekedar informasi Pak Zakir, saya lagi membimbing 2 mahasiswa terkait dengan meneliti tentang rantai pasok. Ya, rantai pasok. Satu produk ayam potong, satu produk sapi. Ya. Jadi nanti kita lihat dari mana pasok, itu sapi atau ayam itu. Ya. Jadi rantai pasok lebih spesifik lagi membahas soal kehalalannya dari hulu ke hilir. Iya. Nah, bagaimana itu memastikannya itu, Stas? Supaya masyarakat kita ini semakin sadar soal pentingnya selain higienis juga halal. Ya. Betul. Jadi saya jelaskan dulu sebelum apa yang dimaksud halal dan higienis ya. Nah, itulah yang disampaikan dalam Al-Quran namanya halalan thayyibah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bagaimana Bagaimana Ki? Di FTI jangan dikira Ki. Materi live YouTube series juga. Kalau butuh kok ayat Ki keluar juga ayatnya Ki. Iya. Jadi tadi tuh Pak Nusran ngirim kisi-kisinya sudah disertakan dengan kandungan ayat yang berkaitan dengan yang akan kita bahas. Bayangkan. Iya. Jadi kisi-kisi juga itu sebenarnya sekedar panduan ya. Iya. Jadi teknik industri luar biasa ya. Jadi perjalanan saya juga 30 tahun di FTI ini dengan seluk-beluk macam-macam luar biasa ya. Jadi saya masuk dulu ke penjelasan tadi ya tentang ini ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menspesifikkan khususkan kepada orang beriman atau orang Islam. Tetapi yang dipanggil adalah ya ayyuhan nas. Ya, hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi itu. Jadi makanan kita dari bumi, bukan dari udara ya. Bukan dari mana-mana, tapi dari bumi. Apa itu? Kriterianya halalan thayyibah, halal dan thayyib. Nah, kalau halal ini adalah sesuatu yang artinya halla yuhallu, artinya boleh. Ya, kata dasarnya itu ya. Tetapi kalau thayyib itu artinya baik. Jadi itu terkait dengan dikatakan tadi Pak Zakir adalah higienis, ya, kehigienisan. Itu di thayyibnya.
ya di toyibnya. Mbak Iski, saya jelaskan sedikit. Misalnya ikan kering. Ya. Ikan kering pasti halal, Pak? Tidak tahu orang di luar Sulawesi Selatan namanya ikan kering, Ustaz. Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin. Ya, ikan asin ya. Itu kan sebelum diasingkan kan ayam ikan itu kan diambil kan untuk supaya garam ya. Garam ini pengawet yang bagus sebenarnya ya. Kita dulu pernah juga belajar dari kimia pengawet yang bagus ya. Tetapi sekarang orang tidak sabaran, pakai boraks, pakai formalin ya. Nah, kalau ini berada di namanya tingkat batas atas ya, BTA sudah di atas, itu berbahaya. Artinya sudah di luar kandungannya ya. Jadi artinya ikan ini halal tapi tidak thayyib. Ya, ikan ini halal tapi tidak thayyib. Atau contoh lainnya begini sih, misalnya Pak Dekan ini kan penggemar durian ya. Saya juga suka durian. Tapi kalau orang sudah kepala 5, kepala 6, ya isal, isengeleno, ya toh? Artinya apa? Halal itu durian, tapi tidak thayyib bagi orang penderita kolesterol. Gitu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi itu contoh-contoh sederhana yang bagus kita ambil bahasanya ke masyarakat. Ya, supaya dia paham apa itu halal dan thayyib. Ya, tanpa kadang-kadang bang thayyib, ya tidak pulang-pulang seperti Pak Dekan. Pulang ke rumah. Pulang saya, Stas. Pulang minta Pak. Tapi sebentar mau pergi ke Samba lagi. Insya Allah sama-sama nanti. Saya nyusul nanti kalau setelah. Amin. Jadi begitu Mbak Iski ya. Jadi itu yang halal dan thayyib ya. Pertanyaanku tadi Stas, soal sapi dan ayam. Oh iya. Persiapan kurban ini, persiapan kurban. Jadi jadi kurban ini yang paling perlu titik kritisnya adalah julehanya. Agak siro juleha, Apa yang diketahui Mbak Iski juleha? Apa itu juleha? Tunggu saya buka dulu catatan Pak. Aduh. Iya. Juleha itu artinya juru sembelih halal. Ya. Iya. Itu mesti disertifikasi juga. Jadi bukan insinyur saja disertifikasi, tapi tukang jagal juga, tukang sembelih juga ada sertifikasinya. Iya. Kebetulan saya ini Pak Dekan, Pak Zakir, saya dengan WD4 itu adalah pengurus Juleha Sulawesi Selatan. Iya. Oh, juru sembelih halal Sulawesi Selatan. Juru sembelih halal itu ada organisasinya juga, iya. Dan ada memang mesti disertifikat ya. Jadi sekarang ini cuma memang karena belum begitu populer, ke depan tidak boleh sembarang orang misalnya dia ustaz langsung ambil ya misalnya Pak Dekan belum ada. Anggaplah misalnya saya Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Ya. Kurang apa itu Ustaz? Dekan FTI UMI Universitas Muslim Indonesia, gelarnya panjang. Betul. Tapi kan jangan langsung begitu mau potong ayam langsung saya dikasih pisau langsung saya potong. Ya, dengan modalkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tata caranya. Iya. Bagaimana tata caranya, Stas? Jadi yang benar. Benar ya. Jadi secara umum adalah kita mesti mempersiapkan diri kita dan peralatan ya. Yang pertama diri kita mesti syaratnya yang memotong kalau halal adalah dia mesti muslim. Ya, kemudian dia akil balik. Ya, akil balik. Kemudian ada syarat lainnya sebenarnya. Cuma kadang-kadang yang lebih ketat mengatakan dia harus masam pajang. Harus orang yang salat. Iya, kalau dia tidak salat tidak sah itu potongannya. Ada sebagian juga ulama yang begitu. Ya, cuma tidak dimasukkan. Yang penting dia akil balik. Yang kehati-hatiannya tinggi memasukkan itu. Betul. Iya. Kemudian yang paling utama adalah pisau. Ini mesti tajam, ya tajam.
1 kali potong, ya. Jadi biasa dites itu pakai kertas. Nah, nanti saya cerita juga, saya kebetulan dapat hibah 3 tahun, dan Pak Dekan tahu saya kira, saya mendesain pisau namanya pisau Juleha. Ya, pisau Juleha. Ini saya hasil penelitian 3 tahun, hibah riset dikti. Kemudian ada buku juga, ya, buku Pak Dekan sudah saya kasih bukunya, dan itu adalah sumbangsi pemikiran terkait dengan Juleha ini, ya, teman Juleha. Bisa dengar suaranya? Ya, bisa. Bisa Pak. Jadi kemarin penelitiannya membuat. Oke, iya. Jadi kembali tadi pertanyaan Pak Dekan sederhana, bahwa yang dipotong adalah setelah diri kita sudah oke, pisaunya oke, maka jangan berlama-lama ini. Misalnya sapi dirobohkan, ini ada Pak Dekan ini, ada kesalahan di masyarakat. Itu nanti roboh sapi, baru disebut namanya 7 orang. Misalnya Nusran, Zakir, Sabara, Iski. Itu lama, kasihan itu lama. Jadi intinya adalah sapi yang dipotong itu tidak tersiksa lama. Kalau dia tersisa meronta-ronta, itu berakibat kepada kualitas daging. Nah, ini ada lagi risetnya, ya. Jadi karena dia mengeluarkan asam laktat, sehingga daging itu dilumuri dengan, tahu asam laktat ya? Asam laktat itu asam susu, ya. Jadi kalau kena ke daging itu, makanya kadang-kadang daging banyak yang cepat membusuk, bau. Iya. Itu disebabkan karena cara potongnya tadi, misalnya meronta-ronta. Jadi bagusnya adalah dibaca memang itu 7 orang namanya, toh begitu direbakkan itu sapi, kemudian 1 kali maksimal Pak Zakir 3 kali 3 kali potongan, ya, gerakan. Kalau bisa 1 kali sebenarnya Bismillah Allahu Akbar, cek, itu jauh lebih bagus. Dan yang dipotong adalah 3 vena, 3 saluran napas, saluran makan, dan saluran darah. Ya. Kalau 3 terpotong ini, maka sah potongannya, ya. Karena kebanyakan kita lihat kasus-kasus yang ada, sudah dipotong itu sapi, ya, masih bangun itu sapi, masih jalan, ada kasus begitu, ya. Ini karena dia tidak menjalankan protap dari Juleha. Demikian Pak Sakit. Dia tidak menerapkan SOP Juleha. Ya. Iya. Nah, kita kembali lagi, Stas. Ini kan masa pandemi, kita bekerja dari rumah, apa-apa diharapkan bekerja dari rumah. Nah, sekarang kita rata-rata juga kalau lagi bosan-bosan makan di rumah, kita pesan makan juga di luar nih, Stas. Iya, delivery. Bagaimana memastikan itu sebenarnya? Bagaimana apa upaya kita, apa yang harus kita lakukan, atau bahasan kekiniannya, SOP apa yang harus kita terapkan supaya makanan yang kita pesan itu bisa kita yakini sebagai makanan halal. Iya. Bukan sisi saya jawab, tapi banyak sisi. Ketika kita akan mengatakan kita mau pesan misalnya di satu rumah makan atau restoran, maka mestinya restoran itu atau rumah makan itu sudah ada sertifikat halalnya, ya kan? Nah, sertifikat halal itu didapatkan oleh restoran itu setelah dilihat menu-menunya, menunya. Nah, sekedar rekomendasi atau informasi kepada para halayak yang dari luar barangkali mau ke Makassar, kalau hotel yang ada dapur halal di Makassar itu sudah ada kurang lebih 5-10. Seperti Hotel Claro sudah, Hotel Dalton sudah, Hotel Pesona dan yang utama yang pertama kali itu adalah Hotel Aston. Ya, kebetulan Hotel Aston ini adalah salah satu manajernya atau malah bukan salah satu, GM-nya itu namanya Pak Joko Budi, itu adalah salah satu pengurus dari Duta Halal. Jadi di Makassar ini Pak Dekan sudah ada Duta Halal, ya, Duta Halal. Jadi dapurnya itu sudah dapur halal, ya, walaupun itu hotelnya itu mungkin yang kurang membuat sosialisasi soal halal
kurang sampai di masyarakat ya karena terlalu banyak istilahnya. Ya, minim, betul. masih minim. Masih Enggak, minim, bukan betul. minim Miki, terlalu banyak istilahnya. Yang mungkin Apa, kurang bagaimana, dipahami. Terlalu banyak istilahnya yang susah dipahami. Iya. Itu penting juga dipikirkan itu, Stas. Iya, betul. Jadi kita pakai pengistilahan yang gampang dipahami dan jangan selalu berubah-ubah supaya membumi. Ya, betul. Jangan kita setiap ada lagi momentum baru ada jargon baru. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Apa misalnya bagaimana kayak apalah tadi itu juleha apa kan tuh pokoknya jangan disingkat. Bikin halal saja, halal. Juru sembeli halal saja ya. Iya, juru sembeli halal. Juru sembeli halal pokoknya. Enggak, justru kalau juleha itu Pak Zakir artinya maksudnya tertarik, kan ada lagunya juleha kan? Iya. Juleha kan begitu, jadi orang. Tapi kan lagu dulu. Lagu dulu. Enggak sesuai misamannya. Iya, beda usia Mi. Itu ada namanya reinventing, penemuan kembali. Lanjut ke. Iya, silakan. Iya. Jadi kayak gini, mungkin kalau misalnya kayak kita orang awam ya mau pesan makanan misalnya di GoFood atau di GrabFood gitu Pak Nusran. Iya. Dari mana bisa saya tahu selain misalnya mengecek, misalnya kan jarang biasanya ada orang mau sampai mengecek toko ini halal atau tidak gitu, atau di bungkusan makanannya ada halalnya. Iya, jadi begini, sekarang alhamdulillah Gojek atau Grab itu hanya berlangganan sebenarnya kepada warung yang sudah bersertifikat halal secara umum sebenarnya, karena dia menerapkan begitu. Ya, ini juga perlu tentu pengawasan ya, artinya pengawasan. Jadi yang bermitra, berkolaborasi dengan Gojek atau Grab atau apalah yang itu mestinya yang sudah sertifikat halal. Jadi kita patok di situ ya. Nah, berbicara tentang misalnya ada tamu tiba-tiba mau makan konro atau apa namanya coto kan, maka mesti ada rekomendasi juga. Oh, ini warung coto sudah dagingnya bisa pastikan daging halal. Nah, sekedar informasi Pak Zakir, di Makassar ini ada namanya RPH, Rumah Potong Hewan. Potong hewan. Ya. Sayang sekali dari waktu ke waktu ini wali kota yang mesti kita kritik, dan saya sudah berapa kali dulu masih memantau dulu, saya sudah sampaikan Pak, ini rumah potong hewan ini masalahnya jadi perusahaan daerah terlalu tinggi. Iya. Nah, ada sekarang Pak Zakir itu di Unhas sudah ada namanya RPH halal di Unhas punya. Makanya saya pernah bilang, andainya Umi mau ambil bagian ini luar biasa. Iya. Satu saja ada satu tempat, katakanlah sekitar 2-3 hektar, di situ terintegrasi rumah potong hewan misalnya, itu banyak yang akan kasih masuk. Sebab ke depan produk-produk hewani ya, pangan dan sebagainya itu sudah menjadi keniscayaan, kemestian mereka harus memproduksi produknya dengan label halal. Kalau tidak, nah kalau begitu ya, orang akan jauhi. Jadi kembali tadi kalau begitu pertanyaan saya, sebagai negara Muslim berpenduduk Muslim terbesar, kenapa kesadaran halal ini seolah-olah hanya tumbuh dari bawah, dari masyarakat, yang mestinya tumbuhnya dari pemerintah yang untuk memastikan layanan produk halal kepada warganya yang memang mayoritas Muslim. Iya, betul. Ini memang ada satu kajian juga, dan sekedar informasi, saya ada satu jurnal Pak Zakir, halal awareness ya. Jadi kesadaran halal memang ini mesti dibangun dengan komprehensif ya. Jadi variabel yang terkait dengan itu cukup banyak ya. Seperti memang variabel paling utama itu adalah kebijakan pemerintah ya, termasuk juga kalau dari masyarakat tentu kesadaran masyarakat akan produk halal.
dia tidak akan beli produk tersebut kalau tidak dipastikan berlabel halal. Iya. Nah, kalau begitu pasti otomatis produsen akan wajib, iya. Karena tidak laku. Jadi tidak laku. Jadi saya biasa begini, Pak tadi. Saya biasa begini, Pak Sakir. Saya kalau belanja, kutanya dulu, ini labelnya label halal atau tidak? Iya, dia macam-macam. Mana nunya sertifikatnya? Misalnya kalau kita makan, toh pernah saya itu dengan Prof. Feni Haji di Surabaya, di bandara, saya tanya, berkeringat dia itu kasih keluar dia punya dosa kasih keringat. Bukan. Artinya begini, kami ini kan istilahnya penggiat halal, berbicara tentang halal. Tiba-tiba kita kepergok di situ makan di warung yang tidak ada label halalnya, Pak. Iya, betul. Dibutuhkan konsistensi dan keteladanan. Betul. Tapi saya mau nanya nih, Ustaz. Saya mau nanya, gimana misalnya kalau kita ya punya produk, menghasilkan sebuah produk di dunia industri, produk kita itu bisa dinyatakan halal, harus kemana atau menghubungi siapa misalnya, atau siapa yang atau apa yang harus kan tadi ada namanya, kalau kayak Pak Sakir ada auditor halal ya. Nah itu tugasnya auditor halal itu sebenarnya apa? Iya. Jadi ini perlu ini belajar 1 semester di TI kalau mau. Ya, apalagi kampus Merdeka ya. Di TI itu ada mata kuliah ya namanya Manajemen Industri Produk Halal. Kasih 1 semester ke mahasiswa. Sebenarnya itu paling bagus. Iya. Anak ilmu komunikasi ya, belajar 1 semester soal manajemen halal. Fakultas agama belajar manajemen halal, terus mungkin FKM atau farmasi gitu belajar manajemen halal. Terus itu kolaborasi ke depan saya kira begitu. Jadi ujung-ujungnya ke FTIK. Bukan cuma mahasiswa baru. Iya, betul. Jadi kita ada itu manajemen industri produk halal. Jadi berbicara masalah itu tentu agak panjang karena 16 kali pertemuan. Nah, kita ada, tapi singkatnya bahwa itu sudah ada SOP-nya. Dulu dibangun oleh LPPMUI, sekarang oleh namanya BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Itu sudah dibawa pemerintah. Kalau di pemerintah sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 33 tahun 2014, sudah ada PP-nya, Jokowi sudah tanda tangan, itu PP nomor 31 tahun 2019. Jadi sudah oke. Tinggal memang ini Indonesia ini lambat sekali ketimbang Malaysia. Ada Ustaz, sebentar kita layani dulu pertanyaan dari live chat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aminah Hajataha, pertanyaannya, bagaimana kita meyakinkan bahwa UMKM yang menggunakan produk bahan baku dari ternak, misalnya dari daging ayam dan sapi, benar disembelih secara Islami, misalnya yang bersangkutan beli di pasar atau di supermarket? Iya, terima kasih. Dijawab ini Pak. Iya, dijawab. Iya, jadi ini Ibu Aminah dari UIN Alauddin Makassar ya. Kebetulan mitra juga beliau ya. Terima kasih pertanyaannya Bu. Ya, saya kira jawabannya Ibu juga tahu, tapi tidak apa-apa saya jawab karena ini 2 pertanyaannya kalian. Dua lagi ya. Ya, bagaimana menurut narasumber bahwa LPPOM lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan makanan. MUI hanya konsen terhadap aspek halal. Siapa yang memiliki wewenang tidak aspek toyib dan ihsan? Wah, beda lagi nih. Tiga pertanyaan. Iya, ada ihsannya. Jadi pertama adalah memang tentang kebijakan itu adalah pada pemerintah ya. Jadi untuk ketika kita menyembelih memang bagaimana kita meyakinkan bahwa daging yang kita beli di supermarket itu halal, tentu ditandai dengan label halal, sertifikat halal, ada labelnya, itu aja. Jadi saya mau kasih tip khususnya juga ibu-ibu, siapa tahu ini nanti nonton YouTube, ya, bahwa ada 3 hal yang perlu diketahui ketika kita belanja di supermarket. Pertama, pastikan bahwa dia punya label halal. Apakah itu dari MUI, dari Jakim Malaysia,
dari Ivanka Amerika atau dari Jerman, semua sudah punya. Jepang juga sudah punya. Atau dari Australia. Australia juga ada, iya. Itu semua ada masing-masing. Dan itu diakui, ya diakui. Nah, kalau itu ada, lanjut. Jangan langsung beli dulu. Lihat ingredientnya, kadaluarsanya. Karena itu terkait dengan toyib. Ya, terkait dengan produk secure. Ya, jadi produk yang aman, higienis. Ya. Kalau dia kadaluarsa, walaupun halal, maka tidak pantas kita makan karena dia sudah keluar saat itu sudah lewat dari waktunya. Bukan lagi bicara halal kalau keluar bicara merusak kesehatan. Betul. Iya. Kemudian yang ketiga adalah lihat ingredientnya, kandungannya. Misalnya di situ ada sih biasa kan proteinnya sekian, ya kan? Yeah. Sekian. Kalau ada tertulis pork, PORK atau PIG, wah itu berarti mengandung babi. Kadang begitu, jadi kelihatan ada mungkin halal tapi tertulis itu pork. Bayangkan orang kalau kuliah di teknik industri, makanan hewan saja dia bisa tahu prosesnya halal atau tidak. Apalagi hanya untuk mengetahui calon istri halal atau tidak. Gampang. Itu bagusnya itu orang kuliah di teknik industri. Segala macam, betul sekali. Makanan dia bisa tahu prosesnya halal atau tidak. Hewan dia tahu sampai bisa dimakan itu ya kalau sumbernya dari hewani itu halal atau tidak. Apalagi kalau semua mau menentukan calon istri. Kita diukur itu halal atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Stas, ada lagi nih. Belum dari Ibu Amina belum selesai. Belum selesai ya? Iya. Lanjut. Ada ihsan tadi, ada ihsan. Jadi ihsan itu artinya memperlakukan aspek toyib dan ihsan. Toyib, iya. Toyib artinya baik ya, kita perlakukan baik itu binatang, ihsan. Bahkan ada sunnah Pak Zakir itu. Jadi beberapa peternak yang sudah bagus seperti Australia dan New Zealand itu ketika dia mau potong dia tangkap itu bukan sapi ya, kambingnya, kambing yang kecil. Kemudian dia bacakan ayat-ayat, terus ditutup telinganya, ya, terus dibacakan, terus disembelih Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dombanya atau kambingnya itu ikhlas dipotong, ikhlas dipotong, iya betul. Itu ihsan. Sama ketika anak orang TI mencari istri, ikhlas diperistri. Iya. Kira-kira begitu. Begitu ada. Masih ada barangkali lagi ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, selamat malam Pak. Gimana ini RPH yang tidak bersih dipotong di tempat itu, apakah hukumnya? Di dekat rumah saya juga ada RPH. Nah ini juga saya pertanyaan gimana kebersihannya. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan di Makassar ini RPH-nya pernah memiliki sertifikat halal, sekarang sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang karena dia tidak urus lagi. Bahayanya itu Stas. Iya, makanya sementara hewan-hewan sapi, kerbau, kambing yang beredar di Makassar sebagian besar dipotong di sana. Iya betul, bahkan banyak. Nah, tetapi makanya sekarang bagus sekali diusahakan RPH lain seperti Unhas sudah punya ya. Ciomas. Tapi kan bukan sekedar untuk menyiapkan alternatif, tetapi ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan masyarakat daging yang tidak meragukan. Betul. Ini ada kelanjutan pertanyaan dari Ambo Ala ini. Bagaimana hukumnya mengulang sembelihan? Maksudnya itu mengulang-ulang tadi, Stas. Oh, maksudnya gini, Pak. Itu ketika dia potong ternyata belum mati. Belum mati ya. Iya, padahal berarti itu 3 saluran belum putus. Iya, belum putus. Ada yang belum putus. Nah, makanya kalau begitu dieksekusi saja. Segera dipotong yang tersumbat supaya selesai. Iya, sama tapi sudah tidak ihsan lagi karena dia sudah melakukan itu binatang dengan dengan tidak sewajarnya gitu ya. Karena kasihan sudah tersiksa. Disitulah pentingnya memahami satu persoalan sebelum melakukan. Memahami tata caranya, memahami prosesnya. Sama ketika kita melamar.
tahu dulu siapa mau dilamar, baru pergi melamar supaya tidak Tapi ini ditolak. Pak Zakir fokus terus saya lihat dengan masalah ini nih. Iya, harus, supaya Tas. mudah. Karena supaya pendengar YouTube kami mudah memahami, Tas. Betul, iya. Karena banyak kita punya Pendengar mahasiswa. pendengar YouTube kami ini rata-rata milenial dan Ustaz salah satu narasumber live YouTube series kami yang banyak sekali pertanyaan masuk di live chat. Oh, Masya Allah. Masih ada Pak De? Masih ada. Tenang. Oke. Satu lagi dari Abdul Muhaimin Taib. Bagaimana cara sosialisasi produk halal ini pada level pendidikan kita yang paling dasar? Misalnya di SD atau di madrasah ibtidayah. Iya. Oh, menarik sekali. Menarik. Betul, iya. Karena Jadi, supaya sejak dini mereka sadar soal pentingnya sumber makanan yang halal. iya, Betul. Ini salah satu sebenarnya gerakan sadar halal ya, yang kita mesti tanamkan dari awal ya. Juga kepada ibu-ibu, karena sebenarnya ibu-ibu lah yang kalau kita di Indonesia yang paling bersentuhan ya ketika belanja. Makanya Pak Zakir, insya Allah kalau memungkinkan nanti kita ada rencana buat sekolah halal. Ada namanya halal school. Iya. Halal school. Banyaknya rencana atas Tas. Banyak ini ya. Jadi jangan-jangan gara-gara rencana banyak itu jenggot tambah putih. Iya. Jadi bagus, ini salah satu obsesi sebenarnya. Bagus. Karena terkait dengan jangan apa yang nanti, Ustaz. Jangan tadi. Nanti. Sekarang bikin itu sekolah halal. Iya, betul. Bikin sementara secara virtual. Iya. Aku bikin sekolah itu. Bikin sekolah virtual. 3 kali seminggu. Halal virtual school ya. Halal virtual school. Betul. 3 kali seminggu, malam Senin, malam Rabu, malam Jumat. Iya. Sudah selesai malam Jumat, halalkan lagi. Jadi cocok bagus. Bagus lagi anunya HPS. Kertas HPS. Halal virtual school. Halal virtual school dan itu adalah lembaga pendidikan semua umur, semua level. Ya, bukan hanya dasar. Bikinkan ijazah halal school. Iya, betul. Nah, bikin diploma 1. Nanti kita keluarkan sertifikat. Yes, diploma 1 halal virtual school. Iya, betul. 3 kali kuliah dalam seminggu. Bisa 1 tahun atau bisa 1 semester dipadatkan. Nah, dapat ide lagi kita. Iya, insyaallah. Iya. Ini aplikasinya ya. Iya, jangan tunggu yang manual, jangan tunggu yang offline, Sas. Segera, belum ada di dunia itu, belum ada pendidikan halal virtual. Iya, halal virtual school. Segera, kalau tidak dengar YouTube ini minggu depan ada yang bikin. Nah, kalau betul. Perlu kita pakai ini. Percepatlah. Jangan kalah action, mau 5 dulu mahasiswanya silakan. Ini untuk menebar kebaikan dan mempercepat sosialisasi soal produk dan kesadaran halal. Iya, penting sekali. Jadi, misalnya begini, Stas, virtual ini yang bagus kita bahas ini karena lebih up to date. Ya. Misalnya kita bikin virtual apa tadi? HPS halal virtual school. Pesertanya adalah para chef restoran. Iya, betul. Ada kelasnya sendiri. Iya, kita buat kelas-kelas sesuai dengan sesuai dengan profesinya. Ya, betul. Nah, ada halal virtual school khusus untuk bartender bukan bartender penyaji bukan kopi apa itu? Kopi ya. Apalagi barista. Kenapa bartender itu? Kalau bartender itu tempat hiburan malam. Hancur lagi saya kalau begini. Jadi ada halal virtual center school untuk chef, ada untuk barista. Bayangkan itu, Stas, banyaknya di kelas. Ada untuk apalagi yang itu pesanan makanan itu apalagi catering, manajer catering atau gitu, Stas. Ada halal virtual school untuk UKM yang khusus makanan. Bayangkan itu, Stas, kalau setiap malam kelas chef malam Senin,
kelas barista malam Selasa. Jadi itu 3 kelas saja Ustaz, mengajar terus lagi 1 minggu. Dan tidak ada di Indonesia. Berarti dikasih rekor muri. Tapi kita bisa jalan itu. Saya fasilitasi di YouTube-nya FTUMI. Iya, boleh. Bisa lah. Bisa. Kasih jasa dia. Jadi kalau begitu kita berdayain ini ya halal centernya fakultas ini. Iya, jadi halal center itu mengadakan namanya virtual halal virtual school. Oh keren tuh. Nanti kerjasama bikin MOU dengan MUI, LPPOM MUI, halal center bikin MOU untuk program virtual. Jadi sekolah 1 semester itu diajari bagaimana proses produksi sampai bagaimana cara mengurus sertifikat halal. Iya. Keren itu. Bikin coba kurikulumnya, Stas. Keren. Oh, keren. Pakai Google Form. Pokoknya gitu-gitu ngujinya. Pokoknya bisa lah. Dan sekaligus nanti kita ada juga halal school untuk konsultan. Jadi untuk kita sekarang kan UMKM kan besar sekali di Indonesia. Boleh. Pokoknya apa saja. 1 juta, kita bisa saja. Terus langkah awal untuk pembukaan halal virtual school ini tidak didebangkan biaya, cukup mendonasikan. Mau mendonasi berapa? Ini langkah awal. Berimpak. Iya. Berimpak ini sekolahnya. Berimpak virtual juga. Iya. Jadi mereka dengan keikhlasan gitu ya. Keikhlasan. Jadi bikin kurikulumnya, berapa pengajarnya, tebar kebaikan dunia akhirat, dan outputnya adalah pengetahuan soal proses halal sampai mengurus sertifikat halal, dan juga kita dapat dampak bahwa banyak semakin di era virtual susah ketemu, semakin mudah orang berimpak. Iya, betul. Wah, keren tuh, Stas, keren tuh. Betul. Ini hikmahnya ini diskusi begini ya luar biasa. Iya. Tapi saya mau nanya, Pak De, kemarin waktu jadi auditor halal, langkah-langkah apa saja? Apa yang Pak De ikuti? Saya baru pelatihan, belum pernah turun lapangan karena baru sudah selesai lulus. Sertifikatnya Pak De. Lulus. Cuma belum pernah diterapkan ilmu, makanya kalau sekarang disuruh tugas misalnya sama LPPOM MUI, langsung pasti bilang ngajari Kak dulu kembali. Jangan bahaya Ki. Saya tidak boleh hanya bermodal sertifikat karena ini soal halal. Itu tadi soal ihsan. Nah, harus kalau saya mau turun lapangan sekarang harus di-upgrade. Saya tidak mau turun lapangan kalau tidak di-upgrade. Karena ini menyangkut dunia akhirat. Iya. Ada lagi nih Stas. Wah ini setuju nih pendengar Stas. Setuju nih. Setuju dia. Oke, setuju HPS. Saya mahasiswa awalnya walaupun saya sudah PNS 20 tahun. Terima kasih Pak Abdul Muhaimin Tayyib. Ide brilian. Mohon digodok kurikulumnya segera. Apa Stas? Ini Stas, kalau kita godok, saya kasih waktu 1 minggu godok kurikulumnya. Setelah itu sampaikan ke saya apa yang harus difasilitasi. Iya dong. Harus. Bayangkan ada lagi halal virtual school di bawah naungan halal center FTUMI. Aduh, kerennya ini barang. Terima kasih Pak Abdul Muhaimin. Pak Nusran, saya banyak sekali setuju. Banyak. Banyak setuju di YouTube, live YouTube. Banyaknya penggemarnya Ustaz. Ini mobilisasi kapan masuk ini Ustaz Nusran? Ustaz, saya mau nanya nih sebenarnya seperti apa? Ini kan kita sekitar 10 menit. Jadi begitu kan? Iya, nggak terasa ini Ustaz. Perlu sebenarnya bagus dia part 1, part 2, part 3. Iya. Stas. Sekarang itu enggak boleh orang lama-lama di virtual. Mahal kota. Jadi jam cukup. Jangan tambahi ketakutannya orang. Tahta harta wanita dan kota. Nah, supaya jadi tapi kalau saya sih soal halal Ustaz, itu bisa di-sharing. Yang penting adalah bagaimana orang sadar bahwa sudah waktunya kita tidak boleh sembarang.
beli pakaian tidak boleh sembarang, harus tahu bahan dasarnya apa. Betul. Ya, beli apa-apa yang dipakai dalam tubuh harus tahu prosesnya bagaimana. Apalagi yang mau masuk dalam tubuh dalam bentuk makanan. Ada pertanyaanku sebenarnya ini, Tas. Di masa pandemi ini kita kan untuk menjaga imun, untuk menjaga kesehatan, kita diminta minum vitamin, makan makanan yang bernutrisi. Nah, apa sarannya, Ustaz? Makanan-makanan apa atau vitamin apa yang itu juga di samping nutrisinya bagus, vitaminnya bagus, juga halal? Halalan. Ya. Jadi kalau saya melihat tidak semua nutrisi yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan halal ya, termasuk obat-obat herbal ya. Yang paling bagus tentu yang alami ya, misalnya kurma, madu. Banyak kurma aku di kampus, Tas, banyak betul. Relawan ini selalu makan kurma. Betul, itu lebih bagus. Ya, itu. Jangan salah, kalau herbal mungkin kontennya herbalnya bagus, tapi cangkangnya itu bisa dari gelatin babi. Oh. Ya, jadi mesti, jadi kita kena lagi, ya, jadi kan, jadi gelatinnya mesti cangkang itu dari gelatin ikan. Sekarang sudah dari protein ikan, ya. Bahkan saya sudah connect dengan beberapa, termasuk dari Atim, itu ada yang sudah produksi kecil-kecilan gelatinnya dari cangkangnya dari gelatin ikan. Ya, karena sekarang banyak. Karena itu babi luar biasa, ya. Ini informasi kepada para YouTuber, itu semuanya bermanfaat itu babi. Mulai dari rambut, kulit, ya, sampai plasentanya, ya, kemudian tulangnya yang saya katakan tadi kan, ya, dari itu untuk karbon aktif, ya. Termasuk hati-hati kita konsumsi telang bulan atau martabak, ya. Iya, bukan itu kan banyak titik kritisnya di sana kan. Yang saya mau bahas titik kritis itu adalah dia punya mentega, kuasnya, minyaknya. Iya, betul. Nah, yang saya mau soroti kuasnya, iya. Dari kuas mana? Itu bisa dari bulu babi. Iya, bisa bulu babi. Bagaimana kita tahu bahwa itu bulu babi atau bulu binatang? Tidak, dicabut satu, ya, cabut satu baru bakar. Kalau bakar persis sama dari rambut kita, berarti kan dia organik, ya kan? Kalau anorganik seperti sampah kan baunya spesifik. Kalau organik juga dibakar itu spesifik baunya, ya. Kemudian apa tanda berikutnya? Kalau rambut bulu babi itu ujungnya itu tipis, sama rambut kita kan ujungnya tipis, pangkalnya tebal. Nah, kalau itu berarti kita bisa ketahui berarti dia itu rambut dari binatang misalnya kan gitu. Ini Ustaz, kalau misalnya asal kau undang Ustaz. Kita takut. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah. Itu rembulan bisa dimakan Pak Sakir, walaupun sudah pakai ada kaidah agamanya, walaupun dia sudah pakai kuas bulu babi, katakanlah ini kita pastikan sudah kuas bulu babi gitu ya, ya ternyata sudah kontaminasi, terus tidak ada makanan lain bisa dimakan. Caranya bagaimana? Ada kaidah usul fikihnya. Nah, ini perlu ilmu. Bagaimana caranya? Ya, itu terambulan dikasih air 7 kali dicuci. Salah satunya dikasih tanah. Setelah itu kan rebalala. Ini bercanda saja. Artinya begini, persis sama ketika kita digigit anjing najis, bagaimana cara membersihkannya? Dengan 7 air, salah satunya dikasih tanah. Karena tanah ini faktor pembersih. Jangan terlalu balala lah, apalagi di era pandemi ini lagi susah kita. Jangan dulu suka karapa-rapa sembarang makan. Saya Ustaz, kalau pagi makan sayur, sarapan toh makan buah saja, potong-potong pepaya. Nyaman itu mau. Kenyami. Iya, jangan karapa-rapa. Tapi bukan Kak, main manja tadi. Main manja tadi takut, Ustaz. Main manja takut.
Karena kalau ini ada pengalaman Ustaz, tolong di review, tolong dianalisa. Kalau kita terbiasa memakan makanan halal yang kita yakini halal, begitu kita memakan sesuatu yang ada unsur tidak halalnya, pasti muntah. Iya. Gampang Benarkah itu, terdeteksi, betul. Efek secara Ternyata dalam tubuh itu menolak. ini ada hubungannya dengan judul. Ternyata dalam tubuh itu ada sensor. Bisa mendeteksi. Iya, tepatnya notifikasi. Ya. Oh, notifikasi. Iya, Ada notification-nya. dalam tubuh kita. Ada notification-nya ternyata. Makanya latihlah notifikasi itu untuk selalu makan makanan yang asal usulnya baik, higienis, dan lain-lain, termasuk yang paling penting adalah halal. Kalau tubuh, mulut, tenggorokan, apalagi paru-paru atau apalagi di dalam tubuh ini terbiasa masuk barang halal atau selalu halal, maka begitu ada masuk makanan yang diragukan atau bahkan misalnya airnya tidak dimasak, muntah sendiri ternyata, Ustaz. Iya. Jadi ditolak. Jadi jangankan barang yang haram, yang subhat, yang kadang-kadang yang meragukan itu ya. Ada kan di Makassar ini bukan bikin takut-takut, karena ini hasil riset saya. Itu ayam potong di Makassar yang dijamin halal itu cuma 20%. Saya sudah hitung, ya 20%. Salah satu yang 80% kita promosikan tempat potong ayam yang halal di mana? Ya, sudah banyak. Misalnya contoh. Di sini, misalnya di Makassar, contohnya di Ciumas. Di mana tuh? Jalan apa? Ciumas itu di jalan di barat kota, dekat Jalan Murni, Hati Murni ke sana itu. Oh, Cendrawasih. Ada juga, Cendrawasih. Ada juga di Kima, ada di Kima juga. Ya. Yang beberapa banyak. Yang dalam kota sebut saya, Ustaz, yang dekat-dekat mata. Yang dalam kota itu kalau di jangan mentang-mentang Ustaz tinggal di Ade Irma Nasution baru sebut yang dari sana. Saya di Onta, itu iki di Samata. Samata, iya. Sebut ke yang kayak di mana, Ustaz? Yang sering saya lewati di Ablam. Ablam. Kalau Ablam terbagi dua, ada yang sudah punya sertifikat. Yang mana punya sertifikat, Ustaz? Di situ banyak. Jadi begini, di Makassar ini ada sekitar 20 sampai 30 dari sekian ratus tempat penyembelihan ayam yang punya sertifikat. Cuma 30-an. Antara 20 sampai 30. Ada inspirasi lagi, Ki. Kalau habis misi dosen, kita undang semua pengusaha-pengusaha UKM yang sudah tersertifikasi halal, kita masuk live YouTube cerita-cerita santai di sini. Ya, betul. Apa efeknya setelah dia halal? Bagaimana ketenangan jiwanya? Bagaimana keuntungan usahanya dia nikmati? Nah, itu kita undang. Betul. Bagaimana mungkin itu Pak Zakir? Tapi ketika dia mau potong ayam, biar ayam sudah mati, potong Ji. Itu kan itu karena dia curang kan. Tapi yang undang itu nanti masuk adalah halal virtual school. Ya, nanti diedukasi di situ. Itu diedukasi di situ, diundang. Itu, Ustaz. Iya, insya Allah. Bayangkan kalau dibikin judul seperti Ustaz lihat YouTube sekarang. Tidak, saya lagi memang ketinggalan zaman. Ini Iki salah satu dosenku yang ketinggalan zaman, tapi akhir-akhir ini napaksa dirinya beradaptasi. Oh, tidak. Ini sangat adaptif. Beliau ini sangat adaptif. Jadi sama seperti malam-malam yang lalu saya bilang, adaptasi era digital itu bukan soal umur. Bukan soal umur, tapi soal mindset. Salah satu dosen kami yang semuanya dosen FTI itu begitu adaptif. Tapi beliau ini cukup pembelajar yang baik. Kalau ada sesuatu yang baru, cepat ditanyakan. Dia lagi belajar tampilan seperti waktu saya BKSTI. Iya, betul. Dia lagi penasaran nih saya presentasi BKSTI. Karena dia simple, kemudian mudah, enggak perlu pakai share screen.
Itulah dekannya FTI borro-borro dikit, Stas. Iya, mantap, mantap. Kan Ya. bisa kan Stas? Sombong sama orang sombong, boleh? Iya, iya. Boleh, Stas? Boleh, miskin, Pak asal De, jangan- boleh. Boleh enggak? Asal jangan biar miskin asal sombong. Enggak. Boleh saya sombong sama orang sombong? Ya, itu ada dalilnya. Oh, ada Tapi dalilnya. yang paling utama sebenarnya bukan sombong. Artinya menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang, ya sehingga dia terkesima begitu. Oh, saya bisa, kenapa enggak Oh, bisa kan iya. gitu. Ya karena kalau enggak begitu dia enggak apa-apa gitu. Bayangkan, Jadi dengan bayangkan. pandemik ini kita betul-betul dipacu. Bayangkan dekannya Untuk FTI, bisa latar berbuat. belakangnya Iya. teknik kimia, Lagi- diundang masuk BKSTI misalnya gitu kan, dan bisa menampilkan sesuatu yang baru, artinya alhamdulillah kita bisa dianggap beradaptasi. Itulah yang membuat Haji Nusran ini penasaran kenapa bisa begitu tampilannya. Nanti belajar Pak Nusrannya. Saya Tapi bermimpi, Stas. Malam ini ada mimpi baru saya, namanya Halal Virtual School. HVS. Kita rubah tampilan layarnya orang sangat menarik. Kita mengajar di situ menampilkan video, bukan PowerPoint. Video-video cara menyembeli, video-video cara membeli, video-video cara memotong, video-video cara menjual. Nah gitu, Stas. Weh, keren tuh, Stas. Mimpi lagi saya. Ada 2 pertanyaan saya sebelum closing nih, Ustadz. Kira-kira selain HVS ini kan HVS kita sudah bahas tadi sebenarnya. Apa program ke depan dari Halal Center FTI ini yang kemudian bisa disinergikan dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Iya, saya kira selama ini kita udah jalan ya. Saya pegang Halal Center UMI itu 9 tahun. Ya, sejak 2011 sampai 2019 ya. Setelah itu alhamdulillah Pak Dekan itu sangat adaptif melihat perkembangan, jadi membuat walaupun ini belum begitu action tapi istilahnya rumahnya sudah dibuat ya, Halal Center FTI. Dan Pak Zakir itu saya lihat di beberapa universitas di Jawa seperti UGM itu fakultas pun punya Halal Center. Jadi boleh ya, boleh. Ya, kita buat Halal Center dan insya Allah ke depan ini kalau tidak boleh kita kasih boleh. Kalau tidak halal ya kita kasih halal juga. Bukan begitu kan, ini kita ada aturan-aturan. Oh begitu. Iya. Terus kemudian program ke depan ini insya Allah kita akan buat kerjasama dengan Pak Dr. Ismail Eke. Saya kebetulan diangkat sebagai Chair of Conference di bulan September Pak Dekan. Nanti saya sampaikan. Ini kabar gembira. Biar 1000 kali biar 1000 kali jadi speaker. Saya kalau HPS tidak jadi nggak saku ya. Ya. Ini jalan Pak Nusran nih. Ya, tapi ini kan semua jalan-jalan banget ya. Jadi pertanyaannya Mbak Iski tadi untuk Tridharma kita udah jalankan ya di FTI lewat Pak Dekan membuat di mata kuliah pengajaran gitu ya. Kemudian kedua penelitian itu kita udah jalan juga. Bahkan riset-riset dan jurnal-jurnal kita termasuk saya dan beberapa kawan di FTI itu sudah cenderung ke sana. Jadi bagus didorong ini Pak Zakir, Pak Dekan. Nggak mau. Agar teman-teman di 3 jurusan bisa menulis tentang tidak mau. Nah, ini usulan saja. Tidak mau, kalau HPS tidak jadi tidak mau. Ya itu sambil jalan. Iya, kita akan buat. Kemudian yang ketiga untuk PPM. Saya suka yang sesuatu yang baru. Iya. Betul. Baru memang ini. Dan orisinil. Sudah lama ini saya buat, saya pikirkan ini. Coba memang belum ketemu bagaimana mau menjalankan. Ya, apalagi kita kena pandemik ya. Saya tidak suka kalau tidak ada tantangannya. Iya betul. Kalau sekedar menulis jurnal duduk 1 minggu di depan meja, duduk serius, bisa bikin jurnal. Bisa. Tapi itu juga perlu Pak Zaki. Perlu karena persentase, itu kan menunjang juga kan. Kita bikin jurnal untuk akhirat lah. Iya, HPS itu jurnal untuk akhirat. Bayangkan
Bayangkan kalau anak pesantren, tiba-tiba pesantrennya bilang, tugas kurikulermu adalah kau ikut di materi halal virtual center itu. Bayangkan tuh. Capek tuh nanti kelasnya tuh. Bayangkan tuh. Ekstrakurikuler semua pesantren. Kita fokus lah, boleh. Kalau jurnal Ustaz salah. Udahlah. Anak-anak di dosen-dosen di FT itu satu minggu dikandangkan jadi jurnalnya 2. Iya. Buktinya ini, nggak ada yang berani dulu pergi persentase. Live YouTube series bergantian, jadi keren, mantap, jago. Oke. Pak Nusron, apa kira-kira hikmah dari adanya pandemi COVID-19 ini terhadap produk halal yang mesti diketahui oleh masyarakat? Iya. Saya kira ini berteori lagi. Saya kira yang paling utama dengan ini memang kita makin sadar ya bahwa betapa pentingnya produk halal itu ya. Karena kalau dalam agama kita itu kalau kita makan masuk barang haram itu 40 hari 40 malam enggak diterima salat kita. Itu kalau orang salat itu. Kalau enggak salat apalagi yang mau diterima kan gitu. Iya. Nah, ini ada kaidahnya dengan orang kedokteran. Kalau ada racun toksin masuk ke tubuh kita, itu ternyata 40 hari terproses di tubuh baru bisa keluar semua. Jadi antara ajaran agama kita dengan ilmu sains kedokteran itu connect. Ya, saya tambahkan ajaran agama, sains kedokteran, saya tambahkan kearifan lokal. Kalau kau selalu makan makanan kurang halal, buntu kullu. You understand buntu kullu, Iski? Hah? You understand buntu kullu, Ki? No. No? Pernah dengar. Tidak jalan otaknya itu. Keras kepala, tidak kreatif, tidak mau mendengar. Buntu kullu. Nah, itu jadi 3 ya. Kalau selalu makan halal itu tadi soal agama, ya soal sains, soal kearifan lokal. Iya. Cuma satu Pak De, ini perlu enggak apa-apa disampaikan. Jadi di samping halal, masalah thayyib. Ya, jadi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita itu hendaknya memang sudah ditinggalkan. Ya, kan? Makanya Ustaz bikin HPS, Halal Virtual Center. Kenapa HPS? Kenapa saya minta bikin? Kesadaran kesehatan orang meningkat. Apa itu? Mau selalu bersih. Makanan semua yang masuk bersih, higienis. Nah, tinggal ditambah sedikit saja. Ini momentumnya. Ditambah sedikit kesadaran halal. Ditingkatkan kesadaran halalnya. Bagaimana cara meningkatnya? Halal Virtual Center. Titik. Halal Virtual Center. Jadi di samping yang dikatakan tadi Pak Zakir itu, memang sekarang sudah tren yang namanya halal lifestyle. Ya, gaya hidup halal. Iya, gaya hidup halal. Itu kayak gimana tuh? Simbol-simbol lagi, jargon lagi. Tidak, artinya itu perlu juga sama Tony HPS kan. Langsung bilang hijabers. YouTubers. Enggak, hijabers. Harus aktual. Oke. Tapi di samping aktual juga modis, Pak. Modis. Wih, keren loh itu HPS Ustaz. Iya, keren sekali. Merek kertas. Iya. Halal Virtual Center itu keren. Sekolah masa depan. Tidak disangka-sangka langsung muncul idenya. Iya, ini kayaknya pembicaraan apa saja pasti ke HVS ya. Pokoknya ujungnya enggak ada masuk di akalku kecuali itu sekarang. Jangan bicara kalau tidak ada. Kalau begitu kasih saya 2 anggota nanti yang mendampingi saya supaya saya bisa jalan. 3, 4 saya kasih. Oke, bikin itu sekolah itu virtual tuh. Iya. Saya juga mau ikut. Saya saya mau ikut sebagai peserta. Iya, saya juga. Saya mau ikut. Betul. Karena penting. Betul, menarik. Itu sekolah dunia akhirat namanya. Jadi halal Virtual Center baru tagline-nya kalau FT kan FT Umi keren sharing is caring. Nah, kalau ini education for dunia akhirat. Pendidikan dunia akhirat. Apa bahasa Inggrisnya bagus itu? Kalau FTU keren for the end of
Apa Pak? Carikan istilah yang keren, ujungnya adalah ini adalah pendidikan dunia akhirat. Iya betul. Atau pendidikan lahir dan batin. Ya, cocok tuh. Iya, itu anunya tagline-nya. Akhirnya Pak Zaki juga, akhirnya Pak Zaki juga masuk terjebak dalam simbol-simbol ya, kata-kata. Tidak, ini nama sekolah, nama, bukan simbol nama. Nama sekolahnya ini. Nama sekolahnya. Iya. Kan kita bikin FT Umi keren kan? Sharing is caring. Iya. Nah, itu kan visi misinya. Nah, ini visi misinya ini sekolah halal virtual center. Visi misinya sederhana saja. Pendidikan untuk lahir dan batin atau pendidikan dunia akhirat. Ngapain? Iya, betul. Singkat, sederhana dan simpel. Iya, dan menarik. Oke. Dan menarik ya. Semoga bisa cepat terrealisasi Pak. Iya, iya. Semoga cepat terrealisasi Pak Nusran. Amin, amin. Iya, insyaallah. Diterima tantangannya Pak Sakir. Diterima. Oke, tinggal bilang aja. Thank you very much. Habis 10 menit Iki. Iya, silakan closing statement. Ada yang mau disampaikan terkait tema kita di malam hari ini kepada seluruh penonton channelnya FT Umi Keren. Dari saya barangkali itu Ji. Iya. HPS perlu kita, tidak usah terlalu banyak bicara. HPS kita akan buat nanti insyaallah. Ya, amin. Insyaallah. Dengan full. Inna malam malu binia. Ini ya. Betul. Ya, jadi kalau niatnya baik insya Allah akan dimudahkan. Kita akan dikasih ketemu dengan orang-orang baik juga yang punya niat yang sama dengan kita. Ya. Dan ini gratis, tidak berbayar, tapi tidak berbayar. Berimpak, silakan berimpak. Mungkin nanti kelas ada Mas Amba, silakan berimpak untuk Mas Amba. Itu include pembayarannya 1 semester. Nah, gitu. Jadi gerakan. Boleh. Ini gerakan. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Nusran. Bincang-bincang kita malam hari ini terasa ya sudah lewat ternyata lebih dari 1 jam. Terlalu asik gara-gara HVS ya. Jadi malam ini kita seri ke-16 ya berbicara mengenai deteksi produk non halal di masa pandemi COVID di hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton channelnya FT Umi Keren, Sharing is Caring. Dan sebelum kita closing, Pak Nusran, kita dengarkan dulu sebelum Pak Sakir berangkat ke Mas Amba, kita dengarkan himbauan dari Pak Sakir. Ya, jadi saya tiba-tiba bahwa besok lusa ide HPS ini ada yang menindaklanjuti, saya bersyukur. Saya bersyukur. Anggaplah kita tidak jalan, dan ada orang yang bisa menindaklanjuti, saya bersyukur. Karena ide-ide baik itu kadang-kadang Tuhan hanya memberikan sekali. Tidak pernah mengulang. Makanya ketika ide itu muncul dari berpikirnya tadi Cak Nus soal HPS, tiba-tiba saya ngapain tunggu offline, kita virtual aja. Artinya ketemu pikiran. Ya. Nah, setelah ketemu pikiran insya Allah akan datang orang-orang baik yang sevisi dengan itu. Nah, sama dengan ketika kita di masa pandemi ini, orang-orang baik akan ketemu dengan orang-orang baik. Apa itu? Orang baik akan ketemu orang baik, itu tandanya sederhana. Kalau kita ketemu orang pakai masker dan kita pakai masker, maka Anda orang baik. Kalau saya pakai masker, Anda tidak pakai masker, Anda orang jahat. Atau Anda pakai masker, saya tidak pakai masker, Anda orang jahat. Maka ayo terus pakai masker. Kalau kita ke rumah, bahkan di dalam rumah pun, kalau ada orang lain, atau bahkan untuk anak istri dan anak kita, kalau memang perlu kita pakai masker. Karena apalagi kalau kita sering keluar. Karena itu untuk melindungi kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Dan kalau sering keluar rumah, terpaksa keluar rumah karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Terpaksa berkumpul. Agak susah menghindari physical distancing, social distancing. Maka bawalah hand sanitizer, cuci tangan sebisa mungkin, dan usahakan tidak berkontak dengan orang. Dan jangan berlama-lama di tempat itu. Selesai urusan langsung pergi. Saya kira itu Ki, malam ini 2 malam ke depan kita istirahat Ki, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Malam Minggu, malam Senin kita istirahat. Dan izinkan saya menuju Mas Amba malam ini, insya Allah kita ketemu Senin malam. Amin. Selamat Pak De, sukses selalu, selamat sampai tujuan. Salam buat teman-teman tim relawan juga yang sudah berada duluan di Mas Amba. Pak Nusran, terima kasih banyak. Terima kasih. Janus, thank you Janus. Terima kasih inspirasinya. Malam ini sangat menginspirasi. HPS ya. HPS ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung out ya Ustaz.